Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ikhwah fillah rahimakumullah. Pelajaran pengajian kita siang ini Kitab Nizamul Islam halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma subutul hajati ila rusul, ya. Wa huwa annahu sabata anal insana makhlukun lillahi ta'ala. Wa anna tadayyuna fitriyun fil insan li'annahu gharizatun min ghoraizihi. Fa huwa fi fitratihi yuqaddisu khaliqahu. Wa hadha taqdis huwa al-ibadah. Wa hiya al-alaqah bainal insani wal khaliq. Wa hadhihi al-alaqah idza turikat duna nidhamin yuaddi tarkuha ila tirabiha wa ila ibadati ghairil khaliq. Wa la budda min tandimi hadhihi al-alaqah bi nidhamin sahihin. Wa hadha an-nidham la ya'ti minal insan li'annahu la yata'atta lahu idraku haqiqatil khaliq hatta yadha'a nidhaman bainahu wa bainah. Wala budda min ayakuna hadha nidhamu minal khaliq. Adapun dalil tentang manusia berhajat, butuh kehadiran para rasul, ya, para utusan Allah, adalah sebagai berikut. Telah dijelaskan di pelajaran sebelumnya bahwa manusia itu adalah makhluknya Allah. Satu. Dan yang kedua, sesungguhnya naluri beragama itu merupakan fitrah dalam diri manusia. Jadi menurut fitrahnya, manusia akan selalu mensucikan dan mengagungkan penciptanya. Sikap dan perbuatan ini, yakni mensucikan dan mengagungkan penciptanya, itu disebut ibadah. Ibadah adalah merupakan tali hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Nah, ibadah ini apabila dibiarkan tanpa aturan, niscaya akan menimbulkan kegoncangan. Atau lebih fatalnya lagi, bisa menjadikan seseorang menyembah bukan kepada Al-Khaliq, bukan kepada Tuhan Maha Pencipta. Pokoknya asal ada yang dianggap agung, ada yang dianggap suci, dia sembah. Padahal dia bukan Al-Khaliq, bukan Tuhan, bukan Pencipta. Oleh karenanya maka wajib adanya hukum atau peraturan, ya, yang menata ibadah ini dengan aturan yang sahih tentunya, dengan hukum yang benar. Nah, hukum yang benar ini tidak boleh datang dari manusia, karena manusia tidak akan tahu, ya, hakikat daripada Al-Khaliq. Sebenarnya daripada Al-Khaliq, Tuhan yang menciptakan. Karena ketidaktahuannya, maka dia tidak layak membuat hukum yang menata hubungan dia dengan Al-Khaliq. Jelasnya aturan tersebut wajib datang dari Al-Khaliq itu sendiri, bukan datang dari manusia. Jadi harus datang dari Tuhan, ya. Nah, wa bima annahu la budda min ayyuballighu al-khaliqu hadzal din hadzal nizam lil insan lidzalika kana la budda min ar-rusul yuballighuna an-nasa dinallahi ta'ala. Dengan demikian maka wajib Al-Khaliq ini menyampaikan aturan secara logika, ya, harus itu. Al-Khaliq ini, Tuhan ini, pencipta ini, Tuhan manusia ini, Tuhan alam semesta ini
menyampaikan aturan tersebut, menyampaikan hubungan tersebut tentang bagaimana hubungan makhluk dengan dia. Jadi hukumnya harus langsung dari Al-Khaliq, dan Al-Khaliq harus menyampaikan ini kepada manusia. Nah, berkenaan dengan itulah maka wajib adanya para rasul yang menjadi penghubung, ya, yang menerima aturan dari Al-Khaliq langsung untuk kemudian disampaikan kepada semua manusia. Tentang bagaimana sih cara hubungan makhluk dengan Khaliq? Bagaimana sih caranya mensucikan Al-Khaliq? Bagaimana cara makhluk mengagungkan Al-Khaliq, menyembah Al-Khaliq? Jadi aturannya harus datang dari Allah, dari Al-Khaliq, ya. Dalam hal ini Allah, harus datang dari Tuhan, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh aturan itu datang dari makhluk. Tapi persoalannya kemudian bagaimana sampai aturan ini kepada makhluk? Nah, ini ada Rasul di situ. Itu yang pertama. Ya, akal kita diajak cerdas untuk berpikir secara logis tentang keharusan adanya para Rasul Allah, para utusan Allah. Alasan pertama tadi. Yang kedua, wad dalilu aidan ala hajatin nas ila rusuli huwa annal insana bihajatin ila isba'i gharaizihi wa hajatihi al-'adawiyah. Wa hadha al-isba'u idza sara duna nidhamin yuaddi ila al-isba'il khata'i aw syadi wa yusabbibu syaqa'al insan wala budda min nidhamin yunaddimu gharaizal insani wa hajatil 'adawiyah. Wa hadha an-nidham la ya'ti min al-insan lianna fahmahu litanzimi gharaizil insan wa hajatil 'adawiyah urdatun lit-tafawuti wal ikhtilafi wat tanaqudi wat ta'assuri bil bi'ati allati ya'ishu fiha. Wa idza turika dzalika lahu kana nizam uradatan litafawuti wal ikhtilafi wat tanaqudi wa adda ila syaqa'il insan wala budda min ayakuna nizamu min Allah taala. Dalil kedua, bahwasanya manusia ini butuh kehadiran para rasul adalah sesungguhnya manusia sesungguhnya manusia ini, ya, butuh untuk menyalurkan, memuaskan naluri dari sekian banyak naluri serta memuaskan hajat adawiyah, ya, kebutuhan yang sifatnya anggota badan, sekali. Jadi di dalam diri manusia ini ada gharizah dan ada hajat al-adawiyah namanya. Apa itu gharizah? Naluri, bawaan, fitrah. Contoh, naluri beragama. Tadi sudah dibahas. Ini harus dipuaskan. Dan pemuasannya tidak boleh salah. Maka butuh aturan langsung dari Al-Khaliq melalui penyampaian para rasul. Ada lagi gharizah namanya, gharizatun naw'. Dalam diri manusia itu ada syahwat, ada naluri berkembang biak, ya, di mana membawa hasrat mencintai lawan jenis. Ini gharizah, ini fitrah. Harus disalurkan. Penyalurannya harus benar, tertata dengan hukum, tertata dengan aturan. Hukum dan aturannya harus dari Al-Khaliq, tidak boleh dari manusia. Ya, ada lagi di dalam diri manusia itu namanya hajat adawiyah. Hajat adawiyah, ya, seperti perlu makan, minum. Kalau tidak bisa menyebabkan kepada kematian dan kebinasaan, maka kebutuhan manusia akan makan, minum itu fitrah.
harus dipuaskan, harus disalurkan. Dipuaskan tanda petik ya, harus disalurkan dengan cara yang benar. Nah, bicara tentang cara yang benar itu, hukum yang benar itu adalah tata cara dan hukum yang datang dari Al-Khaliq langsung, bukan dari manusia. Kenapa tidak boleh datang dari manusia hukumnya? Karena pemahaman manusia terkait tentang bagaimana menyalurkan garizah, naluri dan hajat yang bersifat fisik di dalam diri manusia, jika dibiarkan itu dibuat oleh manusia, maka akan menimbulkan apa? Perselisihan, pertentangan. Satu zaman dengan zaman yang lain, seleranya tidak akan sama. Kondisi di satu tempat dengan tempat yang lain berbeda juga. Maka kalau tata aturan itu diserahkan kepada manusia, nanti akan menyebabkan tata aturan yang satu sama lain bertentangan. Akhirnya kalau itu dibiarkan, binasalah manusia. Dengan demikian maka wajib adanya peraturan. Datang langsung dari Al-Khaliq, dari Tuhan pencipta, Tuhan sejati, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita sekalian telah mendapatkan hidayah, memilih Allah sebagai Tuhan, memilih Islam sebagai agama kita. Dan sedih buat kita karena melihat masih banyak orang yang belum dapat hidayah. Alih-alih percaya ada yang maha suci, ada yang maha agung, ada yang harus disembah dalam kehidupan ini, tapi kemudian salah memilih Tuhan, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah pohon, berhala, ada yang menyembah nabi, menyembah rasul, ya, padahal dia rasul Allah, tapi dianggap sebagai Tuhan anak, ya. Ada yang menyembah dewa, sesuatu yang digambarkan, diimajinasikan, kemudian dibuatkan patung, ya, dewa, perutnya gede, botongkat, dan lain-lain. Kemudian sesembahannya juga berdasarkan apa? Bahkan maaf ya, di satu negara menyembahnya kepada sapi. Sampai hari ini sapi masih diklaim sebagai Tuhan. 2 tahun lalu ketika awal-awal isu pandemi, ya, COVID-19 melanda dunia awal-awal, di negara tersebut dewan kalau di kitanya DPR-nya lah gitu ya, Dewan Perwakilan Rakyatnya, itu menginstruksikan untuk apa? Rakyatnya supaya makan, maaf, jadi jijik nih, kotoran sapi, dan senantiasa minum air kencing sapi, karena sapinya dianggap Tuhan, disembah sama dia. Masya Allah. Akhirnya apa? Tambah parah. Betapa kebodohan, kejahilan hingga hari ini melanda dunia, dan kita sedih, ya. Kenapa sedih? Bagaimanapun orang kafir juga silsilahnya dengan kita sama, anak cucunya Nabi Adam. Maka umat Islam harus semangat berdakwah, ya. Jadi di satu sisi alhamdulillah kita telah dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal sebagai karunia besar dari Allah, ditambah Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita, ditambah lagi diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari kita lewat hadis-hadisnya, lalu tadi lewat Al-Qur'an, sehingga kita menjadi tahu betul di balik alam semesta ini, di balik alam kehidupan ini, di balik kehidupan ini, di balik diri kita ini
ada Tuhan, ya. Ada pencipta, ada yang maha suci, ada yang maha agung, yang wajib untuk kita sucikan, yang wajib untuk kita sembah, yang wajib untuk kita berserah diri kepadanya. Siapa dia? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Karena sumber hukum yang mengatur tentang bagaimana cara kita menyembah Allah, ini aturannya bukan dari kita tetapi dari Allah, yang Allah turunkan lewat para rasul, maka akhirnya tidak ada perbedaan. Dari sejak zaman Nabi Adam, ya, sampai hari ini, tentang bagaimana menyembah Allah, ya, mensakralkan Allah sebagai Tuhan, tentang bagaimana beribadah kepada Allah, nggak ada perbedaan. Nah, kita tarik semenjak dari diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, 1500 tahunan kurang lebih, itu nggak ada perbedaan tentang bagaimana bertauhid, tentang bagaimana ibadah harian berupa salat, tentang bagaimana ibadah tahunan puasa Ramadan, tentang bagaimana berhaji, ya, tidak ada perbedaan. Zaman Nabi Muhammad SAW, zaman para sahabat, para tabiin, tabiin sampai hari ini nggak ada. Tidak ada perbedaan antara aturan yang berlaku di Arab, di Timur Tengah, di Eropa, dengan di Asia, termasuk di Indonesia. Tidak ada aturan yang berbeda tentang bagaimana mengesahkan Allah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena aturannya memang bersumber dari sumber yang satu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ikhwah fillah rahimakumullah. Maka nikmat apa lagi, ya, yang diingkari ketika kita semuanya sudah jadi seorang mukmin, kita sudah menjadi seorang muslim? Sungguh demi Allah, tidak ada kenikmatan yang mengalahkan mahalnya nilai iman dan Islam. Dengan kenikmatan iman dan Islam inilah ketepatan memilih Tuhan, ketepatan memilih agama, ketepatan memilih pedoman hidup inilah, jika istiqomah terbawa sampai mati, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjamin keselamatan abadi di dunia wal akhirah. Maka bersyukurlah atas nikmat ini, ya fillah. Pertahankan nikmat ini, pelihara nikmat ini, suburkan kenikmatan iman dan Islam ini dengan berbagai taat, ya, mengerjakan amalan fardu dan amalan sunnah, serta dengan meninggalkan hal-hal yang dilarang, baik itu yang haram ataupun yang makruh. Jelas ya fillah rahimakumullah, begitu ya. Jadi kita ini butuh adanya para rasul. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita lanjutkan ke alinea berikutnya, yakni iman kepada Al-Quran. Wa amma subutu kaunil Qur'ani min indillah fahuwa anal Qur'ana kitabun arabiyyun ja'a bihi Muhammadun alaihi salatu wassalam. Kita mengimani Al-Quran sampai kepada kesimpulan bahwa Al-Quran ini adalah kalam Allah. Pertama-tama caranya adalah Al-Quran itu kan fakta, berbahasa Arab. Kitab suci yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas itu kan? Nah, akal diberi kesempatan untuk berperan, berpikir, ya, agar sampai kepada tingkat iman yang apa? Iman yang yakin, yang qaimun alal hujjati wal bayyinah,
agar imannya tegak di atas argumentasi dan fakta, bukan iman taklid. Maka berdasarkan itu, mari kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa imma ayakuna minal Arab wa imma ayakuna min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa imma ayakuna min Allah ta'ala wa la yumkinu ayakuna min ghairi wahidin min haula'i salasah li'annahu arabiyyul lughah wal uslub. Pertama-tama, akal mengira bahwa Al-Quran kemungkinan besarnya adalah satu, buatan orang Arab karena dia berbahasa Arab. Dua, Al-Quran kemungkinan buatan Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad orang Arab, berbahasa Arab. Yang ketiga, kemungkinannya adalah Al-Quran bukan dari orang Arab, bukan ciptaan orang Arab, bukan ciptaan Nabi Muhammad, melainkan asli dari Allah Subhanahu wa taala, kalamullah. Nah, tidak ada kemungkinan selain daripada yang tiga ini. Yang keempat, yang kelima enggak ada. Maka mari kita buktikan, kita urai satu persatu. Amma annahu minal Arab fabatilun li'annahu tahaddahum ayyatu bimislih kul fa'tu bi asri suwari mislih kul fa'tu bi surati mislih wa qad hawalu ayyatu bimislih wa ajizu an dzalik. Adapun Al-Qur'an yang dimungkinkan itu buatan orang Arab adalah batil dan tidak logis. Kenapa? Karena Al-Quran sejak dulu, sejak awal sudah difitnah sebagai buatan orang Arab. Karenanya Al-Quran nantang, silahkan orang Arab bergabung, bersatu dengan kehebatan sastra Arabnya untuk membuatkan, gak usah banyak, 10 surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Bahkan di satu ayat bukan bi asyri suwarin, tapi kul fa'tu bi suratim mislih. Buatkan satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Kemudian mereka pun sudah mencoba dengan susah payahnya untuk memenuhi tantangan Al-Quran. Apa yang terjadi? Mereka tidak mampu. Fahuwa idan laisa min kalamihim li'ajzihim anil ityani bimislih ma tahaddihim lahum wa muhawalatihim al-ityana bimislih. Dengan demikian, kesimpulan pertama jelas, Al-Quran bukan dari orang Arab, bukan buatan orang Arab, karena terbukti mereka gagal memenuhi tantangan Al-Quran untuk sekedar membuatkan satu surat saja yang semisal dengannya, tidak mampu. Yang kedua, wa amma annahu min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fabatil li'anna Muhammadan arabiyyun minal Arab wa mahma samal abqari fahuwa minal bashar wa wahidun min mujtama'atihi wa ummatihi wa madama al-arabu lam ya'tu bimislih wa yasduqu ala Muhammadin al-arabi annahu la ya'ti bimislih fahuwa laysa minhu. Alawatan ala anna li Muhammadin alaihi salatu wassalam ahaditsa sahihatan wa ukhra ruyat an tariqit tawatur alladhi yastahilu ma wa illa sidqu wa idza qurina ayyu hadisin bi ayyi ayatin la yujadu bainahuma tashabuhun fil uslub wa kana yatlu al ayat al munazzalah wa yaqul al hadis fi waqtin wahid wa bainahuma ikhtilafun fil uslub. Wa kalam rajul mahma hawala ayyunawi'ahu fa innahu yatashabahu fil uslub li'annahu sadirun minhu. Adapun kemungkinan kedua Al-Quran adalah buatan Nabi Muhammad, itu juga batil adanya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW sebagai orang Arab, dan ketika tantangan Al-Quran ditujukan kepada semua orang Arab untuk membuatkan satu surat dan faktanya mereka tidak mampu, ketidakmampuan itu pun juga termasuk datang dari Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad tidak akan mungkin mampu membuat satu surat saja pun semisal dengan Al-Quran.
Oleh karenanya maka Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad, bukan buatan Nabi Muhammad. Selain itu pula, hari ini kita bisa menyaksikan bahwa ada Al-Quran kita baca, disandingkan pada saat bersamaan kita baca misalnya kitab-kitab hadis, ya, yang jelas kesahihannya, yang jelas derajat mutawatirnya, mustahil bohong, pasti benar bahwa itu adalah sabdanya Nabi Muhammad SAW. Maka orang akan bisa merasakan pada saat dia membaca kitab suci Al-Quran, dengan kemudian dia selang-seling masuk ke membaca kitab Sahih Bukhari misalnya, atau Sahih Muslim misalnya, sama-sama Arabnya. Al-Quran adalah bahasa Arab, kemudian kitab-kitab hadis yang tadi saya sebutkan juga berbahasa Arab, tetapi karena sumbernya berbeda, ini kalamullah, yang ini adalah hadisnya Nabi Muhammad SAW, maka orang cerdas akan menyimpulkan di antara keduanya terjadi perbedaan gaya bahasa yang luar biasa. Orang bisa merasakan, ini Al-Quran ini yang dibaca. Oh, ini bukan Al-Quran ini hadis Nabi Muhammad SAW yang dibaca. Orang cerdas akan bisa merasakan itu, meskipun sama-sama bahasa Arab. Artinya apa? Berarti Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau itu diduga sebagai perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mestinya tidak ada perbedaan orang ketika membaca ataupun mendengar. Pada saat yang sama dibacaan Al-Quran, kemudian langsung dibacakan hadis Bukhari, hadis Muslim misalnya, pasti akan sama. Kenapa? Karena baik ini ataupun ini sumbernya sama dari Nabi Muhammad SAW. Akan begitu. Tapi faktanya itu sangat jauh berbeda. Khas Al-Quran sebagai kalamullah dengan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai perkataan beliau, sebagai sabda beliau. Meskipun apa yang terkandung di dalam hadis itu aslinya adalah wahyu, ya, meskipun, tapi sabdaannya adalah sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwah fillah rahimakumullah. Wa bima annahu la yujadu ayyu tasabuhin bainal hadis wal ayat fil uslub wa la yakunu al-Qur'an kalam Muhammadin mutlaqan lil ikhtilafil wadih as-sarih bainahu wa bain kalami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-anna al-Arab qad idda'u anna Muhammadan ya'ti bil Qur'an min gulamin nasraniyin ismuhu Jabr. Waradallahu ta'ala alaihim biqaulihi wa laqad na'lamu annahum yaqulun innama yu'allimuhu basharun. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Lisanul ladzina yulhiduna ilaihi a'jamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Baik. Nah, ketika sudah dilakukan penelitian mendalam bahwa tidak ada gaya bahasa yang sama antara Al-Quran dengan hadisnya Nabi Muhammad SAW, ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Ya, soalnya ini pernah Al-Quran dituduh sebagai buatan Nabi Muhammad. Bahkan orang Arab menuduh Al-Quran ini katanya dibawa oleh Muhammad SAW dari seorang anak muda Nasrani bernama Jabr. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini. Wa laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu basyarun al-ayah. Baik. Nah, wa bima annahu sabata anna al-Qur'ana laysa kalaman Arab wala kalama Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yakuna kalamallahi qat'an wa yakuna mu'jizatan liman atabih. Dengan demikian, karena Al-Quran telah terbukti bukan buatan orang Arab dan bukan juga buatan Nabi Muhammad SAW, dengan begitu, maka satu kesimpulannya, Al-Quran adalah kalamullah. Mutlak ini sebagai firman Allah. Satu, sekaligus siapa yang menerimanya, terbukti dia adalah seorang Rasul, karena Al-Quran sebagai mukjizat. Siapa ini? Yakni baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran sebagai kalamullah, ya, yang menerimanya yakni Nabi Muhammad SAW adalah sebagai Rasul pilihan Allah karena mendapatkan mukjizat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima anna Muhammadan huwa alladhi ata bil Qur'an wa huwa kalamullah wa syari'atuh wa la ya'ti bi syari'atillah illa al-anbiya war rusul wa yakuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan qat'an bid dalilil aqli. Wa hadha dalilun aqliyun 'alal iman billah wa bi risalati Muhammadin wa bi anna al-Qur'ana kalamullah. Baik. Dan karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang membawa Al-Qur'an, sedangkan Al-Qur'an adalah kalamullah dan syariatnya Allah, sedangkan tidak ada yang menerima syariat Allah kecuali para nabi dan rasul. Dengan demikian artinya Nabi Muhammad jelas teruji dan terbukti sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Telah lolos penelitiannya berdasarkan dalil akli. Dalil aklinya banyak banget, ya. Jadi kita mengoptimalkan dua dalil, ya. Dalil akli seperti itu faktanya. Nanti dalil naklinya begitu juga bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi, Rasul, pilihan Allah karena mendapatkan mukjizat berupa Al-Quran. Dan Al-Quran telah terbukti secara logis berdasarkan penelitian akal, ya. Al-Quran bukan buatan Arab, Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad. Al-Quran adalah asli kalamullah yang suci, kalamullah yang asli, yang terjaga sampai kapanpun kemurnian ajarannya. Dalil naklinya nanti akan kita haturkan, ya, di kesempatan lain. Sekali lagi, agar iman kita tidak iman taklid, maka karunia akal dari Allah Subhanahu wa taala harus dioptimalkan. Ya, nanti Al-Qur'an kita baca, kita imani, demikian juga hadis Nabi kita baca, kita imani. Digabungkan, ya, dalil nakli dan dalil akli. Muncullah keimanan yang mustanir, yang cemerlang. Muncullah keimanan yang muharrik, yang menggerakkan. Muncullah keimanan yang membuat hidup semakin semangat untuk beramal. Ya. Keimanan yang membuat kita punya tanggung jawab untuk mendakwahkan ini iman, untuk mendakwahkan syariat Islam ini ke seluruh alam. Itulah efek dari keimanan yang dibangun di atas dua kekuatan, yakni nakli dan akli. Demikianlah yuhafillah rahimakumullah pengajian yang bisa kita haturkan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.